Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman pendengar yang saya cintai dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton channel ini sebagai teman luang Anda. Semoga apa yang disampaikan dalam channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Baik, langsung saja ke isi buku Amru Khalid yang berjudul Dengan Namamu Aku Hidup. Indahnya hidup dengan nama-nama Allah. Syarat-syarat taubat dan hari terindah dalam hidup Ka'ab bin Malik, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan taubat antara diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala diharuskan memenuhi 3 syarat yang perlu dilakukan saat ini juga dengan hati. 1. Penyesalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taubat adalah penyesalan. Tanpa menyesali dosa yang diperbuat, maka taubat itu tidak akan diterima. 2. Meninggalkan maksiat dan dosa sama sekali. 3. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Tentu saja perlu kita ingat bahwa saya dan teman-teman tidak akan menggadaikan kehidupan akhirat dengan dunia. Dunia ini laksana buih di samping berlian yang tak ternilai harganya. Atau laksana orang yang dalam sakunya 10 rial dibandingkan dengan selembar cek yang tertulis di atasnya, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan di sisi kami ada tambahannya. Surat Qaf ayat 35. Lalu, masihkah kita ingat kisah Nabi Musa yang bersama 70.000 umat Bani Israel dilanda kemarau yang berkepanjangan? Tidak ada hujan yang turun. Binatang-binatang ternak nyaris binasa karena haus. Berdirilah Nabi Musa berdoa pada Allah, namun hujan tak kunjung turun dari langit. Musa berkata, "Ya Tuhan, Engkau selalu mengabulkan doaku, akan tetapi hingga kini hujan tak juga Engkau turunkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa, "Wahai Musa, sekali-kali tidak akan turun hujan, karena di antara kaummu terdapat hamba yang durhaka padaku semenjak 40 tahun. Karena maksiat yang diperbuatnya, kalian tidak diberi hujan." Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa, "Wahai Musa, sekali-kali tidak akan turun hujan, karena di antara kaummu terdapat hamba yang durhaka padaku semenjak 40 tahun. Karena maksiat yang diperbuatnya, kalian tidak diberi hujan." Musa bertanya, "Ya Tuhan, apa yang harus kami perbuat?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Keluarkan dia dari golonganmu agar aku menurunkan hujan." Musa berkata kepada Bani Israel, "Wahai kaumku, sesungguhnya di antara kita ada seorang lelaki yang berbuat maksiat pada Allah 40 tahun lamanya. Maka keluarkanlah dia dari golongan kita agar Tuhan menurunkan hujan." Seorang lelaki merasa bahwa dirinya yang dimaksud. Dalam hati ia berkata, "Ya Tuhan, jika aku mengaku, maka aku telah mempermalukan diriku. Tetapi jika tidak, Engkau akan menahan datangnya hujan dan kami semua akan binasa. Apa yang harus aku perbuat? Aku tidak dapat berbuat sesuatu, melainkan bahwa aku bertobat padamu, dan aku berjanji tidak akan mengulangi dosaku. Maka tutupilah aibku dan datangkanlah hujan." Sekonyong-konyong turunlah hujan dari langit. Musa berkata, "Ya Tuhan, hujan telah turun, sementara tidak seorang pun dari kami yang mengaku berbuat maksiat." Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan pada Musa, "Wahai Musa, hujan turun karena sukacitaku pada taubat hambaku yang durhaka padaku 40 tahun lamanya." Musa berkata, "Ya Tuhan, tunjukkanlah padaku siapa orangnya agar aku bergembira pula dengannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, ia durhaka padaku 40 tahun lamanya dan aku menutupi dosanya. Apakah di hari ketika ia bertaubat, aku hendak membuka aibnya?" Ada syarat keempat bagi taubat, yaitu apabila seseorang mengambil hak milik orang dengan cara yang tidak benar, maka seseorang itu wajib mengembalikan haknya, walaupun seseorang itu menyesali perbuatan itu dan menangis sekalipun. Hak tetap harus dikembalikan.
Kemudian hari terindah dalam hidup Ka'ab bin Malik sebagai sahabat Rasulullah SAW yang pernah melakukan pembangkangan dan enggan berangkat ke medan perang di Tabuk. Maka sebagai hukumannya Rasulullah SAW memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk mengucilkan Ka'ab 50 hari lamanya. Selama masa itu Ka'ab amat menderita. Genap 50 hari turunlah ayat dalam surat At-Taubah yang berisi pemberitahuan bahwa Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik. Orang-orang bergegas menemui Ka'ab untuk memberitahukan bahwa Allah telah menerima taubatnya. Ka'ab bin Malik menuturkan, "Ketika aku keluar rumah, orang-orang menyambutku berbondong-bondong. Mereka berkata, 'Selamat wahai Ka'ab, Allah telah menerima taubatmu.' Ketika masuk masjid, aku memperhatikan wajah Rasulullah SAW yang berbinar-binar bagai purnama lantaran rasa sukacita. Ia berkata padaku, 'Kemarilah.' Aku mendekat ke hadapan Rasulullah sambil menanggung malu. Rasulullah berkata, 'Duduklah.' Aku duduk. Ia berkata lagi, 'Bergembiralah wahai Ka'ab, inilah hari paling membahagiakan dirimu semenjak engkau dilahirkan ibumu. Allah SWT telah menerima taubatmu.' Apa jadinya jika kita mengulangi dosa yang kita telah bertaubat padanya? Allah akan menerima taubat kita untuk kali kedua, ketiga, dan seterusnya selama kita mau bertobat. Dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa apabila seorang hamba berbuat dosa, lalu ia mengatakan, 'Wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah dosaku.' Maka Allah SWT berfirman, 'Hambaku tahu bahwa ia mempunyai Tuhan yang maha mengampuni dosa. Sungguh aku telah mengampuni dosa hambaku itu.' Untuk kedua kali hamba itu mengulangi perbuatannya. Allah SWT berfirman, 'Hambaku tahu bahwa ia mempunyai Tuhan yang maha mengampuni dosa. Sungguh aku telah mengampuni dosa hambaku itu.' Hamba itu mengulangi perbuatan dosanya untuk ketiga kali. Maka Allah SWT berfirman, 'Hendaklah hambaku berbuat apa yang dikehendakinya selama ia mau memohon ampun dan bertobat kepadaku. Akan tetapi kadangkala ketika kita berkali-kali melakukan dosa yang sama, kita akan merasakan adanya tabir penghalang antara Allah SWT dengan diri kita. Meskipun kita masih bisa bertaubat, kita akan menyadari adanya penghalang berupa rasa malu pada yang maha mengampuni dosa. Oleh karenanya, Dia memerintahkan kita untuk beramal baik agar penghalang itu disingkapkannya. Allah SWT berfirman, 'Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk.' Surat Hud ayat 114. Dan tutupilah perbuatan buruk dengan kebajikan, agar dosa terhapuskan. Baiklah, insya Allah pertemuan selanjutnya akan memasuki tema baru mengenai Asma Allah Al-Jabbar. Kita akhiri pembahasan dengan mengucap, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan berikan komentar teman-teman jika dirasa channel ini menarik buat teman-teman semua. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.